Inilah 5 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang sangat luar biasa di dalam Islam. Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan dan bukan juga anak Tuhan. Hal ini juga menyangkal anggapan orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dan anak Tuhan. Namun dalam kepercayaan umat Islam, Nabi Isa adalah sosok Nabi istimewa yang diberikan banyak sekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya mulai dari kelahiran hingga diangkat ke langit dipenuhi dengan kejadian-kejadian luar biasa yang menguji iman dan membuktikan kebesaran Allah. Berikut adalah 5 mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang paling menakjubkan. Mukjizat yang pertama yaitu bisa berbicara saat masih bayi. Kisah bermula saat Siti Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa, melahirkan tanpa seorang suami. Ini membuat kaumnya menuduh Maryam telah berbuat dosa besar. Dalam kesedihan dan kebingungan, Maryam hanya bisa pasrah. Namun saat itu mukjizat pertama Nabi Isa terjadi. Bayi mungil yang masih berada dalam buayan, tiba-tiba saja bisa berbicara dengan fasih. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi. Kata bayi Nabi Isa. Semua orang yang mendengar bayi ajaib itu berbicara lantas terdiam, terkejut dan malu. Mereka yang tadinya menghina, akhirnya menyadari kebesaran Allah yang mampu membuat seorang bayi mampu berbicara untuk membela ibunya. Adapun mukjizat yang kedua, yaitu mampu menghidupkan burung. Suatu hari Nabi Isa membuat sebuah patung burung dari tanah liat. Di depan banyak orang, ia meniup patung tersebut. Sesaat setelah ditiup, patung itu berubah menjadi burung hidup yang mengepakkan sayapnya dan terbang. Mukjizat ini menjadi bukti nyata bahwa semua kuasa adalah milik Allah yang mampu menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Adapun mukjizat yang ketiga, yaitu bisa menyembuhkan penyakit paling mematikan. Pada masanya, ada banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti kebutaan sejak lahir dan kusta. Dengan izin Allah, Nabi Isa diberi kemampuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Ia cukup menyentuh orang buta, dan seketika mata orang itu kembali melihat. Ia pun mengusap penderita kusta, dan penyakitnya langsung sembuh tanpa bekas. Ini menunjukkan bahwa di tangan seorang nabi, penyakit yang paling mematikan pun bisa disembuhkan atas kuasa Allah. Adapun mukjizat yang keempat, yaitu bisa menghidupkan orang mati. Ini mungkin salah satu mukjizat paling mencengangkan. Dengan izin Allah, Nabi Isa dahulu bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Ia pernah mendatangi sebuah kuburan dan memanggil nama penghuninya. Seketika penghuni kubur itu bangkit dari kematian dan berbicara dengan orang-orang di sana. Mukjizat ini membuktikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya dan kekuasaan Allah atas hidup dan mati tidak terbatas. Adapun mukjizat yang kelima, yaitu hidangan lezat dari langit. Suatu ketika, para pengikut Nabi Isa meminta hidangan lezat dari langit. Nabi Isa pun berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, hidangan itu benar-benar turun. Sebuah meja yang penuh dengan makanan lezat diturunkan langsung dari langit. Mukjizat ini diberikan untuk menguatkan iman para pengikutnya dan menjadi bukti nyata bahwa doa seorang nabi selalu didengar oleh Allah. Kisah-kisah ini bukan hanya cerita biasa, tetapi pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran dan kebesaran Allah. Mukjizat Nabi Isa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan lupa sebelum lanjut yuk, subscribe, share, like, komen dulu. Yang sudah subscribe semoga diberikan kesehatan, berkelimpahan rezeki, panjang umur, dan sukses selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Siap. Monggo dilanjut coy. Oke, terima kasih bro. Inilah kota kuno dalam Al-Quran yang pernah menjadi pusat ilmu sihir dan tempat turunnya malaikat Allah. Dahulu di sini pernah menjadi tempat di mana ilmu pengetahuan paling murni bertemu dengan sihir yang paling kelam. Selamat datang di Babel atau Babilonia, sebuah kota yang namanya abadi dalam sejarah peradaban, namun menyimpan rahasia yang menggetarkan iman dalam kitab suci. Jika kita membuka peta dunia hari ini, kota Babel tidak lagi ditemukan sebagai sebuah negara berdaulat yang utuh. Reruntuhan megah ini terletak di provinsi Babil, negara Irak, sekitar 85 km di sebelah selatan Baghdad. Diapit oleh aliran sungai Efrat yang legendaris, tanah ini dulunya adalah jantung Mesopotamia dan menjadi sang rahim peradaban. Dahulu Babel adalah pusat dunia, dengan taman gantungnya yang menjadi keajaiban dunia dan menara Babel yang menjulang. Kota ini adalah simbol keangkuhan sekaligus kecerdasan manusia. Nama Babel bukan sekedar catatan arkeologi. Dalam Al-Quran, kota ini disebut secara spesifik dalam surah Al-Baqarah
ayat 102 disinilah panggung salah satu ujian terbesar bagi umat manusia pernah terjadi, yaitu turunnya dua malaikat, Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 102. Kisah ini bermula saat sihir merajalela di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan-setan menyebarkan fitnah bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman didapat dari sihir, bukan mukjizat. Allah kemudian menurunkan malaikat Harut dan Marut ke kota Babel, bukan untuk menyesatkan, melainkan sebagai ujian. Mereka mengajarkan perbedaan antara ilmu sihir dan mukjizat. Uniknya, setiap kali ada orang yang ingin belajar, kedua malaikat ini selalu memberikan peringatan keras. Kami ini hanyalah fitnah ujian. Maka janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajari ilmu ini. Sayangnya, banyak penduduk Babel saat itu yang justru menyalahgunakan ilmu tersebut. Salah satunya untuk memisahkan hubungan antara suami dan istri. Bayangkan, Babel di masa itu seperti sebuah pusat gravitasi bagi para pencari kekuatan supranatural. Narasi sejarah menyebutkan bahwa di jalan-jalan kota yang dilapisi batu bata biru mengkilap, praktik-praktik okultisme berkembang pesat. Bersamaan dengan ilmu astronomi yang sangat maju, kota Babel menjadi laboratorium pertama, di mana garis antara sains dan klinik menjadi sangat tipis. Penduduknya mahir membaca bintang. Namun di balik itu, mereka juga terobsesi pada mantra-mantra yang mampu memanipulasi realitas. Inilah yang membuat Babel memiliki aura yang berbeda dibanding kota kuno lainnya, seperti Roma atau Athena. Ada jejak mistis yang belum sepenuhnya sirna. Setelah ribuan tahun, terkubur debu dan sempat mengalami restorasi reruntuhan. Babel kini telah resmi masuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak 2019. Babel adalah objek wisata utama di Irak. Kita bisa berjalan melintasi gerbang Istar yang legendaris. Meskipun gerbang aslinya berada di Museum Pergamon Berlin, replikanya di Irak tetap memukau. Kalian bisa melihat dinding-dinding bata yang masih memiliki ukiran naga, Sirius, dan banteng. Wisatawan yang datang seringkali merasakan atmosfer yang sunyi dan berat. Berjalan di antara labirin tembok, bata kuno di bawah terik matahari Irak, membuat kita sadar betapa kecilnya manusia. Kota yang dulu penuh dengan hingar-bingar ilmu, sihir, dan kekuasaan, kini hanya menjadi saksi bisu yang sunyi. Babel bukan sekedar tumpukan batu bata. Ia adalah pengingat bahwa ilmu tanpa iman bisa menjadi bumerang. Kisah Harut dan Marut mengajarkan kita bahwa ujian bisa datang kapan saja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.